Malam guys, saya kan kasih tahu ini perbedaan. Jadi ini tetap kalau Anda lakukan ini hasilnya zong. Saya kasih contoh misalkan. Ini jalur yang ini nih. Karena tentu ini sudah saya uji duluan dan tentunya ini tidak hanya satu kali. Kalau yang namanya sistem dingin seperti ini, oke, Anda pahami nih. Jalur masuk, kemudian di dalam ini ada endapan satu jalur, kemudian keluar satu, kemudian banyak jalur, kemudian satu jalur ini satu jalur ini, dan keluar tentu ini dua, artinya ini kapiler masuk jalur ini sejalur dua-dua, kemudian keluar ke endapan. Kalau yang namanya sudah ketahuan ini ada endapan, pipa masuk, endapan dan keluar. Misalkan ini masuk, ini misalkan titiknya ini 6 pipa. 6 pipa. Hitungannya ini 6 pipa ini. Misalkan ini hitungannya 4 pipa. Berarti endapannya ini udah ketahuan. Kalau Anda rubah, jadi ini pernah saya nggak konten tapi ini perbedaannya. Kalau soket seperti ini bocor, Anda lilit pipa kemudian lari ke bawah, ini untuk pemula ini jangan lakukan, karena ini hasilnya zong. Ini sudah saya coba, ini sudah lama, jadi ini hasilnya tidak masuk. Ini kalau EVA bocor kemudian Anda lilit pipa kemudian keluar ke kapiler dan masuk ke kondensor dan ke isap misalkan, ini tidak masuk. Ini untuk para pemula ini, jadi Anda jangan lakukan. Kenapa saya tidak mengunggah konten seperti ini kemudian ini tidak masuk? Karena sudah saya lakukan dulu, jadi saya tahu persis kalau pendingin ini sistemnya pipa masuk satu, kemudian ada endapan selebar ini, hitungannya ini misalkan 6 pipa, kemudian keluar 2 pipa, kemudian keluar 2 pipa, kemudian keluar lagi ke filter kapiler. Jadi yang namanya rumus pendingin seperti ini, kalau Anda lakukan pipa dianam di sini, ini showcase, mending ini tidak ketahuan. Kalau kulkas ini tidak ada rumusnya jadi es, misalkan di bawah dianam misalkan, ini tidak ada rumusnya jadi es di bawah. Oke? Jadi Anda jangan lakukan yang model seperti ini, kecuali pendingin minuman misalkan seperti ini, pendingin air minum. Ini berbeda, makanya saya unggah. Kalau pipa masuk satu kapiler, masuk pipa dililit kemudian keluar pipa satu, artinya ini satu jalur. Satu jalur berbeda ini. Misalkan tadi itu masuk satu kemudian di dalam lebar, tetap satu jalur kemudian keluar satu. Kalau ini satu jalur. Kalau ini masuk di pendingin minuman, pendingin air, ini masuk. Jadi kalau untuk kulkas ini tidak ada rumusnya. Saya kasih tahu, misalkan Anda kebetulan dan pendingin minuman atau kulkas, Anda cari masalah ini kalau dianam pipa di bawah. Sudah pasti zong hasilnya, karena ini saya sudah duluan. Jadi saya uji juga sudah pernah, ini tidak tepat sasaran. Jadi ini untuk para pemula saya kasih tahu, apalagi ini kulkas misalkan dianam di bawah. Dianam pipa di bawah, masuk kapiler, dianam pipa satu jalur, kemudian masuk ke isep. Ini tidak ada rumusnya yang di atas ini akan dinginnya maksimal. Ya dari mana saya berani bantah, karena tentu saya sudah uji kedua ini, dari barisannya saja sudah ketahuan ini masuk satu, kemudian ini perbandingannya ini 6 pipa, baru keluar 2. Jadi kalau dilangsungin seperti ini tidak ada rumusnya. Ini untuk para pemula ya, saya kasih tahu, takutnya misalkan
Anda dapat pekerjaan ternyata ini keropos, kemudian Anda anam dengan pipa satu jalur seperti ini adem sedikit bisa, tapi jelas hasilnya ini zong ya. Ini saya unggah perbedaan, jadi ini pas kebetulan saya unggah perbedaan. Ini ketahuan kalau ini satu jalur, kemudian ini sudah ketahuan masuk jalur satu, ini titiknya bisa 6 pipa, jadi ada endapan. Jadi mengendap dulu, artinya ini antara masuk dan ini lebih ada jeda, ini berapa pipa, jadi kayak masuk ke akumulator di 2 pintu itu seperti itu. Kalau ini kan satu jalur berbeda masuk dan keluar ini, jadi untuk dingin air ini tidak masalah. Ini saya unggah karena ini saya pernah mengalami evap kropos karena saya dianggap mudah. Ini jadi dunia pendingin ini jangan gampangin, ini memang benar. Ngelihat tahu sistemnya seperti ini tidak masuk. Karena ini ada rumusnya ini. Ada rumusnya. Jadi jangan main gampang saja, main anam kemudian konsumen ini nggak balik lagi, bukan begitu. Yang jelas konsumen ini bukan nggak balik lagi, males ngebel. Kira-kira seperti itu guys. Jadi ini saya kasih tahu karena saya tentu sudah uji. Ini di wilayah saya lagi hujan terus. Jadi perbedaannya ini seperti ini. Kalau untuk air minum ini bisa. Kalau untuk pendingin bikin es pipa dianam di sini ini tidak ada rumusnya. Jadi kalau nonton video ada seperti ini kok, ini mungkin acaranya lain. Jadi ini untuk konten. Jelas ini tidak bakalan berhasil ini karena sudah berbeda, dari endapannya saja sudah ketahuan itu. Saya ngasih tahu, jadi saya tidak beresin, takutnya kalau para pemula ini bikin gampangin, pendingin digampangin, main anam saja di evap kulkas atau di showcase, ini tentu tidak ada rumusnya maksimal. Karena saya pernah diomelin orang nggak dingin, padahal diisi freon. Pipa ini memang dingin, tapi tidak dingin di angin. Isinya maksimal, ini putih, dianam di belakang evap, ini tidak dingin. Jadi saya kasih tahu para pemula ini, kalau Anda main seperti ini gampangin Anda habis. Karena ini ketahuan. Mudah-mudahan berguna ini untuk Anda para pemula. Malam guys.